Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya, channel Arpan. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ataupun langkah-langkah untuk teman-teman sekalian. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Dan juga share video ini agar kita memberikan pengalaman kepada yang lain dan juga dapat video ini memberikan manfaat untuk yang lainnya teman-teman ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara berbicara cepat dan juga jelas teman-teman ya. Nah, di video saya sebelumnya saya sering mengupload sebuah video-video yang memang saya rasa membuat orang akan menerima video saya, sehingga video kali ini video pertama saya bagaimana saya memberikan sesuatu video yang resmi untuk kalian semua teman-teman ya. Di video-video saya sebelumnya, saya lebih ada yang bentuk vlog, ada yang bentuk semacam pernyataan, ada yang video-video tentang hal-hal yang saat ini terjadi ya teman-teman. Namun berbeda di video saat ini teman-teman, saya akan memberikan bagaimana teman-teman dapat berbicara cepat dan juga jelas teman-teman ya. Ya, karena cuaca sangat panas teman-teman ya. Ya, berbicara cepat memang di dalam sebuah bahasa Indonesia ini sering kita mendengar waktu saya masih SMA ataupun sekolah menengah pertama MTS ataupun SMP, kita sering menggunakan bagaimana kita berbicara cepat dan jelas. Dan hal ini juga terdapat rumus-rumus yang memang bagaimana kita berbicara cepat ini juga dilatih. Terutama pertama, tips untuk berbicara cepat dan jelas teman-teman ya. Yang pertama, kita rajin membaca. Nah, hal ini misalnya saya ada buku seperti ini. Berbicara cepat, kita harus menguasai berbagai kosakata yang memang hal yang sangat urgent itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau berbicara cepat, kita harus menguasai kosakata apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita utarakan teman-teman. Misalnya saya membaca tentang output bagian ini menyatakan berpendidikan sarjana sejumlah 6 orang masing-masing yang patuh. Nah, setelah kalimat ini, hal ataupun kata-kata selanjutnya ini itu perlu kita kuasai juga teman-teman. Makanya kita perlu sediakan namanya kamus. Misalnya ada kata-kata yang kita tidak mengerti, kita harus mencarinya teman-teman ya. Dan juga kenapa saya memilih pertama saya menyarankan untuk ibaratnya kita harus membaca, karena dengan membaca di sana terdapat banyak kosakata yang harus kita kuasai, dan tentunya kosakata ini akan membuat kita ini dapat mengetahui bagaimana cara kita bisa menyampaikan cepat dan juga jelas. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan pergi ke rumah, dari rumah saya akan pergi ke pasar, dan dari pasar saya akan membeli ikan, dan ikan ini saya akan menggoreng bersama teman-teman saya di sekolah. Nah, jadi runtutan dari cerita atau runtutan dari kata-kata ini harus juga cepat dan juga jelas. Jadi maksud yang disampaikan ini harus juga tepat dan juga jelas. Makanya kita itu belajar dari sekarang bagaimana kita ini bisa berbicara cepat dan juga jelas. Karena saat ini susah teman-teman ya. Karena tingkat membaca sendiri sekarang ini rata-rata, karena saya juga masih mahasiswa di kampus ya, rata-rata orang membaca atau mahasiswa membaca ini sangat minim. Data yang memang saya lihat dari perpustakaan sendiri itu rata-rata membaca karena memang pertama ada tugas. Nah, itu yang sekarang banyak. Dan juga tugas akhir ataupun nah ini saya juga sudah ada, saya namanya skripsi. Nah, inilah yang membuat ibaratnya membuat mahasiswa ini hanya ibaratnya mau membaca karena memang ada tugas. Nah, dari situ saya sebelum mereka itu misalnya untuk semester 1 ataupun orang yang tidak bisa ibaratnya bukan tidak bisa kuliah, mohon maaf ya, belum kuliah, bagaimana dia ingin bisa menguasai kosakata baik dalam bahasa Indonesia dengan berbicara cepat dan tepat, maka saya akan memberikan tips yang pertama tadi, yaitu dengan membaca. Membaca itu tidak harus buku teman-teman ya, banyak di sana ada misalnya koran,
ataupun majalah, ataupun kita bisa searching di Google. Jadi yang penting kita bisa membaca minimal pertama bisa membaca dalam satu hari minimal misalnya satu halaman ataupun satu baris ataupun beberapa halaman. Itu akan mendorong kita agar bisa otak kita terkonstruksi, otak kita akan terbangun bagaimana kita bisa berbicara cepat dan juga jelas, teman-teman ya. Nah, dan yang kedua, setelah kita sudah bisa membaca dan kita juga bisa mengetahui kosakata, istilahnya menguasai kosakata, dan yang terpenting kita juga harus menulis. Nah, menulis ini adalah serangkaian setelah kita membaca, menulis, karena akan juga berbanding terbalik apabila kita mau berbicara cepat dan jelas. Kita harus bisa mengetahui dari pembicaraan kita itu maksud dan atau intinya itu apa. Makanya kita tulis intinya di sini. Misalnya saya intinya dari buku ini dalam 5 halaman. Misalnya intinya tentang metodologi penelitian. Nah, inti dari pembicaraan yang saya utarakan ini nantinya kita akan membuat sebuah serangkaian kata-kata dan kita akan menyampaikannya secara cepat dan juga jelas maksudnya, teman-teman ya. Jadi pertama kita harus bisa membaca, dan kedua kita harus menulis inti dari apa yang akan kita bicarakan. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah mengimplementasikan atau melaksanakan. Nah, ini yang sering kita jarang karena memang orang kebanyakan hanya bisa menguasai dalam membaca. Orang banyak juga bisa hanya menguasai dalam menulis. Namun dalam implementasi atau pelaksanaan dia itu bisa mengutarakan apa yang sudah dia punya dari membaca dan juga dia mengetahui intinya. Namun dalam mengutarakannya ini, dalam menyampaikannya ini yang juga sulit, teman-teman. Bagaimana kita ini bisa mengkonstruk 3 tips ini, bagaimana kita bisa mengkonstruk, bagaimana kita bisa dapat memenuhi semuanya. Jadi kita berbicara tepat dan juga jelas, dan juga orang yang kita berikan informasi itu juga dapat mengerti apa yang sudah kita sampaikan, teman-teman. Jadi memang karena saya juga ini baru belajar, teman-teman ya. Karena saya juga pertama saya juga belajar dari berbagai pengalaman yang saya rasakan. Memang tips dari ketiga ini memang sangatlah ampuh. Bukannya dilihat dari bagaimana video ini ya. Mungkin karena tanda kutip video ini cara bicara saya juga ibaratnya kurang cepat lah. Namun kan kalian bisa praktekkan sendiri. Dan juga kalau seandainya memang dari video ini ada kekurangan ataupun ada apa, kalian bisa ibaratnya bisa memberikan masukan di kolom komentar ini, teman-teman ya. Ya. Dan juga kalau seandainya dengan adanya tips ini kalian masih belum bisa berbicara cepat dan jelas, jangan salahkan saya. Itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Yang penting saya sudah memberikan informasi kepada kalian bagaimana kalian bisa ya melaksanakan, atau bagaimana kalian bisa yang mengikuti ya alhamdulillah, tidak mengikuti alhamdulillah. Saya hanya juga memberikan informasi ya. Cukup sampai di sini video dari saya, teman-teman ya, selaku sebagai mahasiswa tingkat akhir. Semoga teman-teman saya semuanya yang belum lulus ataupun yang belum masih proses mengerjakan skripsi dan tugas akhir, semoga dapat diperlancar dan dipermudah. Ya, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.